Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akisni Sarasakinah dan rekan saya Rohmat Hidayat. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang makalah yang sudah kami buat yang berjudul Afiksasi Pengimbuhan, Konfiks, Fungsi Konfiks, dan Makna Konfiks. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian konfiks dan fungsi konfiks. Baik, di situ sudah jelas bahwa konfiks atau simulfiks adalah afiks yang terdiri dari prefiks dan sufiks yang ditempatkan di antara kata dasar. Kata konfiks sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti dengan dan fix yang berarti imbuhan. Afiksasi ini sering dijumpai di dalam bahasa Indonesia ya pastinya dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Sedangkan menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut Yasin, konfiks adalah imbuhan gabungan antara prefiks dan sufiks. Kedua macam afiks tersebut melekat secara bersama-sama pada suatu bentuk dasar. Sedangkan menurut Ramlan, konfiks yaitu afiks yang sebagiannya terletak di muka bentuk dasar dan sebagiannya terletak di belakangnya. Macam-macam konfiks yaitu ada konfiks kean, ada konfiks pean, ada konfiks peran, ada konfiks beran, ada konfiks mekan, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua adalah fungsi konfiks. Yang pertama, fungsi konfiks kean. Fungsinya apa? Fungsi konfiks kean ini sebagai pembentuk nomina. Yang kedua, sebagai pembentuk verba. Yang ketiga, sebagai pembentuk adjektiva. Nah, kita mulai yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah pembentuk nomina. Nah, nomina sendiri itu apa? Nomina sendiri itu adalah kata benda. Contohnya, dari konfiks kean adalah kekerasan, yang mana kata dasarnya adalah keras. Yang kedua adalah kebohongan, yang mana kata dasarnya adalah bohong. Yang ketiga adalah kemalasan, yang mana kata dasarnya adalah malas. Terus yang kedua sebagai pembentuk verba. Nah, verba sendiri itu apa? Seperti yang sudah kita ketahui, verba itu adalah kata kerja. Contohnya, kelihatan. Kata dasarnya lihat. Yang kedua, kedengaran. Kata dasarnya dengar. Yang ketiga, sebagai pembentuk adjektiva. Nah, pembentuk adjektiva. Adjektiva sendiri itu apa? Adjektiva itu adalah kata sifat. Contohnya, kegelapan, yang mana kata dasarnya itu adalah gelap. Yang kedua, fungsi konfiks pean. Fungsi afiks pean adalah untuk membentuk kata benda. Contohnya adalah pemandian, yang mana kata dasarnya adalah mandi. Yang ketiga, konfiks peran. Konfiks peran dan pean memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membentuk kata benda. Perbedaan dari konfiks pean sendiri memiliki dua alomorf selain peran itu sendiri. Nah, alomorf itu apa? Alomorf itu adalah istilah linguistik untuk variasi bentuk.
suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Nah, tadi kan dalam pengertian alomorf ada kata variasi. Nah, variasi sendiri itu kan bisa diartikan bukan hanya satu atau lebih, bisa jadi kan lebih dari satu. Nah, konfiks peran ini memiliki alomorf selain peran itu sendiri. Contohnya adalah konfiks peran berbentuk pean jika bertemu kata berfonem awal R atau suku awalnya berbunyi R. Nah, contohnya itu adalah perumputan, yang mana kata dasarnya adalah rumput. Yang kedua, konfiks peran berbentuk pelan jika kata dasarnya ajar. Contohnya apa? Pelajaran. Nah, lanjut. Yang keempat adalah konfiks beran. Konfiks beran ini berfungsi untuk membentuk kata kerja. Contohnya, bepergian. Nah, contoh konfiks beran dalam kalimat itu bagaimana? Contohnya itu, keluarga Pak Rudi sedang bepergian keluar kota. Nah, bepergian sendiri itu termasuk kata kerja. Bepergian, yang mana kata dasarnya itu adalah kerja. Yang kedua itu berlarian. Contoh dalam kalimatnya, kerasnya guncangan gempa membuat para warga segera berlarian keluar rumah. Nah, seperti itu. Yang kelima, fungsi konfiks mekan. Menurut Keraf, fungsi imbuhan mekan adalah membentuk kata kerja aktif transitif. Nah, kata kerja transitif. Apa kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang subjeknya melakukan pekerjaan dan memerlukan objek. Contohnya itu, ayah membelikan baju untuk nenek. Di sini kata membelikan merupakan kata kerja aktif transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek, yang mana membelikan ini termasuk konfiks mekan, yang kata dasarnya adalah beli. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya, yakni Rohmat Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rohmat Hidayat. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari saudari Agisni Sarah Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna konfiks, di mana makna konfiks kean menyatakan tempat, daerah, maupun wilayah. Contohnya, kerajaan, kecamatan, itu kan termasuk daerah ataupun wilayah. Kedutaan, kelurahan, ataupun yang lainnya. Bisa jadi menyatakan sesuatu hal yang disebut dalam kata dasar. Contohnya, kewajiban, kebersihan, kenyataan, ketuhanan, maupun yang lainnya. Selanjutnya, terkena atau menderita sesuatu hal. Contohnya, kehujanan, terkena sesuatu, kepanasan, kedinginan, kekurangan, kesakitan, ataupun contoh-contoh yang lainnya. Seterusnya,
perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja. Contohnya, kelupaan, kan asalnya lupa. Ketiduran, asalnya tidur. Begitu, kemasukan, ataupun contoh-contoh yang lainnya. Menyatakan terlalu. Contohnya, kebesaran, kekecilan, kegemukan, kekurusan. Contohnya, sejak saya mulai gemuk, baju saya kekecilan. Nah, seperti itu. Seterusnya, mengandung sedikit sifat yang disebut dalam kata dasar agak atau menyerupainya. Contohnya, kekanak-kanakan, kemerah-merahan, kekuning-kuningan, ataupun contoh yang lainnya. Selanjutnya, makna konfiks pean. Jika bentuk dasarnya kata sifat pean menyatakan makna hal menyebabkan jadi. Contohnya, penggelapan, penyembuhan, penyehatan, ataupun penguatan. Khususnya jika bentuk dasarnya adalah kata kerja, makna pean adalah hasil pekerjaan. Contohnya, pemasangan, pembelian, pelukisan, penjualan, maupun yang lainnya. Peristiwa pekerjaan, urusan, soal atau sesuatu atau hal. Contohnya, pembelian, pencurian, itu kan pekerjaan, pembuatan atau penanaman. Seterusnya, jika bentuk dasarnya kata benda, maka pean bermakna hal melakukan ataupun perbuatan. Contohnya, pembuahan, pembukuan, pemakuan, pendataran, maupun penanganan. Seterusnya, mana konfiks peran sama halnya dengan konfiks pean. Konfiks peran juga berfungsi membentuk jenis-jenis kata benda. Imbuhan peran dalam suatu kata dapat memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan makna cara. Contohnya, pergaulan, yakni cara bergaul. Permainan, yakni cara bermain. Perlindungan, yakni cara berlindung. Seterusnya, menyatakan makna hasil. Contohnya, pertandingan, yakni hasil bertanding. Perlombaan, hasil bertanding. Begitu, seperti itu. Seterusnya, menunjukkan makna tempat. Contohnya, permukiman, tempat bermukim. Ataupun contoh-contoh yang lainnya. Seterusnya, menyatakan tempat perkumpulan. Contoh, pertokohan, yakni kumpulan tokoh. Begitu. Seterusnya, menunjukkan makna hal. Contoh, pertambahan, hal bertambah. Perubahan, yakni hal yang berubah. Seperti itu. Seterusnya, makna konfiks beran menurut Ramlan ialah menyatakan makna bahwa perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dilakukan oleh banyak pelaku. Contohnya, berterbangan, banyak pelaku. Terbang, berguguran. Seperti itu. Banyak pelakunya, gugur berjatuhan, yakni jatuh. Seperti itu. Seterusnya, menyatakan makna bahwa perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dilakukan berulang-ulang. Contohnya, berloncatan, yakni berloncatan berkali-kali. Bergoyangan menjadi bergoyang berkali-kali. Berpukulan menjadi memukul berkali-kali. Seperti itu. Seterusnya, menyatakan makna saling. Dalam hal ini, afiks beran cenderung berkombinasi dengan proses pengulangan. Contohnya, bersalaman, yakni menjadi saling menyalam. Berpapasan menjadi saling memapas. Seperti itu. Berpelukan menjadi saling memeluk, ataupun contoh yang lainnya. Seterusnya, makna konfiks mekan
Adapun makna imbuhan mekan adalah menyatakan makna membuat jadi, yakni kausatif. Contoh, melebarkan, meninggikan, itu kan jadi, menyatukan, seperti itu. Seterusnya menyatakan makna, melakukan tindakan untuk orang lain, yakni benefaktif. Contohnya membelikan, menjahitkan. Saya membelikan sesuatu buat teman saya. Saya menjahitkan bajunya yang robek, seperti itu. Seterusnya menyatakan makna, menuju ke. Contohnya menepiskan, meminggirkan, menengahkan, seperti itu. Seterusnya menyatakan makna menganggap sebagai. Contohnya mendewakan. Nah, itu menganggap sebagai dewa, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.